Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Jamaah Masjid Sampangan rahimakumullah, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini karena Allah lah kita masih menempati keimanan dan keislaman, sehingga kita senantiasa untuk tholabul ilmi. Sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk menetapi kewajiban tersebut, Allah memberikan kita keringanan, kemudahan, melampangkan hati kita, meluaskan pikiran kita, membuka benak kita untuk menerima dari dakwah Islam. Alhamdulillah. Karena dengan berdakwah ini Allah menegakkan al-Islam, meninggikan agama Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka jadilah di antara kalian itu hendaklah segolongan dari umatmu, dari umat ini, yad'una ilal khair, untuk selalu menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk menghalangi, menepis kegiatan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan yang seperti itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang beruntung. Terus
Kita di sini dalam hal upaya, dalam hal berikhtiar untuk menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa untuk mencintai beliau, umat yang mengidolakan beliau, sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan. Pak, insya Allah semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak, bulan yang penuh kemuliaan, syahrul karim, bulan turunnya Al-Quran, syahrul Quran. Kenapa kok diberkahi? Karena Allah memberikan pahala kepada kita berlipat ganda di bulan tersebut. Kenapa kok menjadi syahrul Quran? Karena dengan bulan Ramadan itu Allah menurunkan kitab Al-Quran, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 23 sebelum Hijriyah. Terus kenapa kok dinamakan dengan syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan tersebut diturunkanlah wahyu yang pertama, Al-Quran, pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-23 sebelum Hijriah. Itu nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan ini yang bulan penuh barokah, senantiasa bolehlah kita berdoa untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Yaitu bagaimana berdoanya? Monggo sesarengan kalih kula nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu bukan Allahumma barik lana fima rozaqtana ya. Menika doa makan kalau yang Allahumma barik lana fima rozaqtana. Menika adalah doa ketika kita berada di bulan Rajab dan Sa'ban, yaitu Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab serta bulan Sa'ban dan wabalighna Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengharapkan agar disampaikan pada bulan Ramadan. Bahkan anak kecil, anak TK, begitu nggih, anak sekolah mau menyambut Ramadan, itu sambil arak-arakan itu. Pak, Masya Allah, sungguh pemandangan yang luar biasa sekali itu. Kalau daerah ini Pak, insya Allah termasuk anak TPA begitu sebelum Ramadan biasanya pun arak-arakan itu pawai tarhib Ramadan, pawai menyambut Ramadan. Ada tulisannya itu, marhaban ya Ramadan, kan gitu ya. Marhaban itu apa? Selamat datang Bapak Ibu. Tamu kita itu siapa?
tamu kita adalah Ramadan. Biasanya kalau tamu itu adalah insan atau manusia yang terpandang. Okay. Tapi ini Masya Allah, marhaban ya Ramadan. Ramadan itu adalah ya memang namanya waktu juga termasuk makhluknya Allah gitu ya. Bulan itu kan juga makhluknya Allah. Tapi apa? Kita memuliakan bagaikan tamu kehormatan. Marhaban ya Ramadan. Di mana-mana ditulis itu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Syahrul Mubarak kan gitu. Terus bawahnya ditulisi selamat menunaikan ibadah puasa yang begitu. Puasa sing temenan Bapak Ibu, ampun puasa sing jelingan ini kan. Karena puasa itu sendiri tidak ada yang bisa untuk mengotentifikasikannya. Kalau sholat dilihat orang, panjenengan ibadah ke masjid, sholat isya ke masjid bisa dilihat orang, oh kayak wong sholat, tandanya apa? Sholat dan enten buktinya. Orang zakat juga ada buktinya, gitu. Oh saya zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram beras, begitu gitu. Ada buktinya, buktinya zakat, ada panitianya. Oh si A itu zakat. Gitu. Kemudian ibadah haji, apalagi itu malah diumumkan gitu. Sebelum berangkat haji, wis pamitan haji gitu. Mengadakan acara besar-besaran pamitan haji. Sampai sana 20 hari, ada yang cuma seminggu, ada yang 1 bulan gitu, tergantung gitu. Nah kalau yang haji plus itu ya 1 minggu cukup itu. Karena memang ibadah haji itu intinya ada di wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah, kemudian lempar jumroh gitu, mabit di Mina, kemudian kembali tawaf, begitu tahallul selesai. Itu paling cuma beberapa hari saja gitu. Kok bisa lama, bisa 20 hari, bisa 30 hari, tergantung paketnya Bapak Ibu. Gitu mereka nggih saged melaksanakan selain ibadah haji bisa melaksanakan ibadah umroh. Enten itu yang sekali haji itu umrohnya bisa 10 kali ada. Sekaligus biar umroh. Nah, itu. Sepulang ke Indonesia ada oleh-oleh ibadah haji, dituntun kita tetangganya. Sanak keluarganya. Nah, satu-satunya ibadah yang tidak konangan orang lain, ya, gitu. Ibadah yang tidak terlihat orang lain itu adalah ibadah puasa. Panjenengan mungkin bisa sahur itu makan sahur ikut orang lain, misalnya. Iftar, makan iftar buka berpuasa dengan berjamaah, dengan di masjid bersama-sama orang lain begitu. Tetapi kan tidak tahu hakikat dari di dalam dirinya itu apakah puasa atau tidak. Bisa jadi dia masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci, kemudian dia makan. Keluar kamar sempoyongan loyo padahal sudah baru aja makan. Bisa jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan apa? Nika ada sebuah hadis. Kullu amali ibni Adam, setiap amal dari anak manusia, ibnu Adam itu adalah anaknya Nabi Adam. Tentu kita semua ini anaknya Nabi Adam itu, Bapak. Keturunannya Nabi Adam. Kita itu semuanya di sini keturunannya ahli surga, karena kita keturunannya Nabi Adam, gila.
kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu asr. Setiap amalan dari anak Nabi Adam tersebut yudha'afu, maka dia dibalas dengan kelipatan ganda. Hasanatun itu kebaikannya itu asrun 10. Terus amal kebaikan kita itu kalau kita laksanakan bisa dikali 10 kali. Amsaliha, yang dari yang misalnya. Terus misalnya kita infak 10.000 dikalikan 10 menjadi 100.000 dan lain sebagainya. Ila sab'ati dhifin. Ila sab'ini atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Terus dari 10 sampai 700 kali lipat berarti apa? Panjenengan infak di bulan Ramadan itu misalnya 10.000 bisa dikalikan 10, bisa dikalikan sampai 700 kali lipat menjadi 7 juta. Menjadi 7 juta. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa sauma, kecuali ibadah siang, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, ibadah puasa tersebut hanyalah untukku saja, yaitu ibadah tersebut dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melaksanakan ibadah puasa ketika niatnya lillahi ta'ala, maka yang berhak untuk membalasnya hanyalah Allah Ta'ala, dan itu tidak terbatas membalasnya. Allah kalau sudah menyukai seseorang, Masya Allah, orang tersebut dalam berkah Allah gitu ya. Sebaliknya, kalau Allah itu sudah murka kepada seseorang, azab Allah sangat pedih. Maka dari itu Bapak Ibu, hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika seseorang itu berpuasa, man shoma Ramadana, jika seseorang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan berdasarkan iman dan ikhtisaban. Ikhtisaban itu menghitung-hitung amalnya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa yang dia lakukan, entah dosa kecil, entah dosa besar, entah sedikit, entah maupun banyak. Tidak melihat latar belakang orang tersebut yang melakukan dosa, apakah dia pejabat ataukah dia penjahat, maka Allah akan mengampuni segala maksiat yang dia lakukan jika tujuannya hanya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, dan dia dijauhkan dari api neraka di akhirat. Fa insya
Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa tersebut adalah bulan yang penuh rahmat yang perlu kita gapai, kita raih menjadi umat yang mendapatkan kemenangan, umat yang mendapatkan kejayaan, kemuliaan. Karena bulan Ramadan tersebut bagaikan gua yang gelap gulita, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu di dalamnya. Ustadz siapapun nggak ada yang tahu berapa besar, berapa banyak manfaat, hikmah ataupun barokah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Kalau ibadah yang lain ada ukurannya, takarannya ada. Tapi kalau ibadah di bulan Ramadan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya menjadi penjahat, keluar dari bulan Ramadan menjadi ustadz, banyak. Sebelumnya dia orang biasa, keluar dari Ramadan menjadi orang luar biasa, banyak. Makanya bagaikan masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Yang dapat kita persiapkan apa? Terus ada sebuah cerita. Ada seseorang masuk ke dalam gua yang gelap gulita tersebut. Dia masuk ke dalam gua, dia hanya mengambil di dalamnya satu buah batu. Keluar dari gua tersebut, terkejut, batu ini ternyata batu emas, satu bongkah batu emas. Kalau gitu, besok di tahun ke depan saya masuk ke dalam gua ini dengan persiapan. Orang yang kedua masuk ke dalam gua tersebut dengan persiapan, membawa keranjang, membawa senter. Membawa keranjang, membawa senter. Akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Dia mengetahui mana yang emas, mana yang batu kali. Diketahui yang diambil yang batu emas, intan dan berlian, dimasukkan ke dalam embernya, keranjangnya. Keluar dari gua tersebut satu ember penuh mendapatkan emas. Di tahun berikutnya masuk ke dalam gua lagi, persiapannya tambah banyak. Tahun kemarin membawanya hanya satu ember, sekarang 2 ember. Menikolah ibaratnya bulan Ramadan, Bapak Ibu. Panjenengan mumpung masuk bulan Ramadan nanti, marilah kita amalkan sebanyak-banyaknya, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ibadah lewat membaca Al-Qur'annya, monggo. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, kita baca dengan sebanyak-banyaknya tidak masalah. Di ruang longgar kita, di sela-sela kesibukan kita membaca Al-Quran. Tempat bekerja, biasanya kalau jam 12 itu makan siang, karena puasa tidak makan siang, dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Boleh. Pak mungkin ibadah yang lain, Pak saya nggak bisa baca Quran, Pak. Bisa dengan zikir. Zikir mudah, Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ambil loh, ambil. Menikah tidak ada 1 menit membaca seperti itu, tapi enak kita. Sambil kita masak pun bisa. Mumpung nanti Bapak Ibu
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa waktu ke depan nika sambil persiapan masuk bulan Ramadan. Dibiasakan zikir, dibiasakan sholat malam, latihan sholat taraweh. Kadang itu ketika masuk bulan Ramadan kaget karena tidak terbiasa Bapak Ibu. Sholat taraweh dawane gur 23 rakaat kaget gitu. Biasanya melaksanakan 11 rakaat gitu. Sholat taraweh baca 1 juz gitu kaget ya, karena belum terbiasa Bapak Ibu. Gitu. Jangankan itu Pak, wong sholat taraweh sing 11 rakaat we dom lirik Pak ya gitu. Habis sholat isya itu Bapak Ibu, wah izin angkat tangan ya, artinya apa? Menyerah ya. Bisa jadi dia ada keperluan, lirik 1, 2 begitu ya. Ya kita berbaik sangka semoga di rumah juga dia sholat tarawih begitu gitu. Sing 11 rakaat saja itu banyak yang lirik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di awal-awal puasa Pak, Masya Allah, wah yang jenenge umat Islam itu di awal puasa itu masjid-masjid itu penuh nih, bahkan luber sampai jalan gitu. Mungkin ini nanti di lantai 2 nanti ya, ini lantai 2-nya dipakai sholat gitu. Ini kan. Ya, gitu. Nanti juga penuh gitu. Di awal Ramadan. Ya bagaikan penghuni terakhir ya. Nanti ketika di pertengahan semakin menyusut. Semakin menyusut. Di akhir Ramadan tinggal yang ya semakin menyusut lagi. Itulah orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih bagaimana? Bukannya orang yang kaya, bukannya orang yang ganteng, tetapi dia yang bertakwa, paling bertakwa di antara kita. Ciri-cirinya bertakwa apa? Ciri-cirinya adalah dia istiqomah dalam menjalankan ibadah. Terus salah satu bentuk jika dia itu bertakwa, pasti dia istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sholat 5 waktu istiqomah, sholat malam istiqomah, sholat duha istiqomah. Gimana kok? Apalagi nanti Bapak Ibu di bulan Ramadan itu dauknya itu berbeda, cita rasanya itu berbeda Bapak Ibu. Terus suasananya itu berbeda, bukan enggak seperti dengan hari-hari biasa seperti ini kan. Panjenengan kalau menyadari itu suasananya itu enak, tenang begitu. Karena apa? Lingkungannya semuanya sama, berlomba-lomba menuju kebaikan Bapak Ibu. Setiap rumah berlomba-lomba membaca Al-Quran. Setiap insan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Suasananya pasti berbeda, memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Maka tidaklah salah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, dalam sebuah hadis, hadasana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, hadasana Ismail, menceritakan Ismail bin Ja'far, an Abi Suhail, an Abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza jaa Ramadan, jika datang di bulan Ramadan tersebut, futihat abwabul jannah. Jadi apabila datang bulan Ramadan, dibuka lebar-lebar pintu surga. Futihat abwabul jannah. Kenapa kok dibuka? Karena daunnya berbeda dengan bulan yang lain, cita rasanya berbeda, Bapak Ibu. Panjenengan sholat tarwih menika, sholat qiyamul lail, aslinya sami mawon. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail, kalau di dalam Ramadan namanya sholat tarawih. Sebenarnya sama saja. Tetapi ketika di bulan Ramadan rasanya nikmat, rasanya ringan menika. Karena apa? Bersama-sama dengan orang lain. Cita rasanya berbeda. Dan Allah pun mengekang. Allah pun membelenggu. Membelenggu siapa? Membelenggu dari setan. Setan-setan dibelenggu. Idza dakhala syahrul Ramadan, di hadis yang lain. Idza dakhala, ketika masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan tersebut, futihat abwabus sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Pintu langit itu dibuka lebar-lebar. Untuk apa? Untuk malaikat turun, Bapak Ibu. Biasanya pintu langit selebar ini, ya. Pintu langit dibuka lebar-lebar untuk malaikat turun, malaikat rahmat itu turun, Bapak Ibu. Malaikat rahmat turun sebanyak-banyaknya merahmati manusia yang ada di bumi. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat pintu jahanam. Terus di bulan Ramadan itu pintu-pintu jahanam ditutup rapat-rapat. Wasul silatis syayatin, dan dibelenggu. Silsil itu adalah borgol gitu. Dibelenggu syayatin, setan. Terus Bapak Ibu, inilah yang membuat kita cita rasa bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lainnya. Karena Allah mendukung dengan cara apa? Dengan cara membelenggu setan-setan. Terus setan di sini adalah setan yang berwujud jin, gitu. Jadi makhluknya Allah yang berwujud jin itu ada yang suka maksiat, namanya golongan setan. Ada jin yang menyukai kebaikan, namanya jin golongan muslim, ada. Terus setan-setan di sini adalah setan dalam golongan jin. Tapi Pak, kalau di bulan Ramadan itu kok yang maksiat masih ada, Pak. Nah, menikah ada tempat maksiat yang masih ramai dikunjungi. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang namanya setan itu ternyata bukan dari golongan jin saja, ternyata Bapak Ibu. Ternyata ada wujud setan yang dia itu golongan manusia. Tetapi kalau disebut dengan setan kamu nesu, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya dia berperilaku bagaikan syaitan.
maksiat napa-napa purun gitu. Diajak sholat tidak mau gitu. Jangankan puasa, sholat rageni gitu. Yo minum, yo mabuk, yo main, yo mendem, yo dan lain sebagainya. Ya wonten niku nggih. Nah, dan saya kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit sekali umat Islam yang dia itu ketika di bulan Ramadan dia melakukan maksiat, karena setan itu telah dibelenggu. Saya yakin yang melakukan maksiat di bulan Ramadan itu bukan orang Islam, walaupun nanti KTP-nya Islam. Saya yakin bukan orang Islam, karena namanya kolom agama di Indonesia itu harus ditulis Bapak Ibu. Kolom ben ditanya, agamamu apa? Agamaku melu wong tuaku Islam. Aku melu Islam. Nah, begitu. Tapi belum tentu. Karena apa? Yang namanya orang Islam dia melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji menika. Bagi yang mampu. Makanya dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Karena memang yang kelima itu yang menjadi penyempurna. Tidak pakai yang kelima, nggak apa-apa, nggak mampu gitu. Ada itu orang yang mau ibadah haji tetapi dia sambil ngutang-ngutang, yo nggak apa-apa, silakan sambil ngutang. Dipaksakan Pak, bisa Pak, bisa. Tapi yang tidak mampu tidak perlu dipaksa, kalau nggak mampu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih di bulan Sya'ban, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti biar tidak kaget untuk berpuasa, kadang itu kaget itu. Oh puasa kok ngeleh banget ya, jam 12. Jam 2 itu sudah klemun-klemun, tiba-tiba ngantuk, ya gitu. Wah, ngantuk tidur, bangun-bangun jam 4. Jam 4 masak, ya, saking asiknya masak, diicipi tenanan ya. Wah ini lupa kalau dia puasa gitu, diicipi masuk ke dalam tenggorokan ya, dilek ya, ditelan gitu ya. Namanya orang lupa ya nggak apa-apa gitu. Ketika ingat ya langsung diludahkan gitu Bapak Ibu gitu. Namanya orang ini lupa. Makanya biar tidak terjadi seperti itu, latihan Bapak Ibu mulai sekarang, menahan lapar. Biar tidak kaget ketika sholat tarawih. Menikah setelah sholat isya, marilah kita biasakan sholat sunnah. Ba'diyah isya boleh, sholat sunnah, witir boleh, sholat sunnah, ya mulai boleh. Mampunya 2 rakaat, monggo. 4 rakaat lebih baik. 8 rakaat luar biasa, ditambah dengan witir 3 rakaat. Masya Allah. Ini kok. Yang penting Bapak Ibu, janganlah kita saling ini Bapak Ibu menyalahkan orang lain. Walah kowe gur mekoso dadak nganggo latihan, enggak apa-apa ini. Mending latihan daripada nanti kalau puasa kaget. Saniki zaman menika Bapak Ibu,
Ketika diterangkan begini berbeda dengan keyakinannya gitu kadang ini berselisih paham. Jane ya padha wae. Salat tarawih 23 rakaat dengan 11 rakaat sami mawon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing keliru pripun? Yang keliru itu yang tidak sholat. Berbeda ini 2 rakaat salam, 4 rakaat salam itu dadis geger itu di tempat saya itu. Geger. Yang satu imamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang satunya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ya beda ngono kuwi, sing 2 rakaat salam kuwi khusus dinggo Rasulullah saja. Ya, begitu. Satunya ya enggak, ya harusnya 4 rakaat. Ya, gitu ya. Oh, bukan, harusnya itu 2 rakaat saja. Gitu. 2 rakaat salam. Gitu. Padahal sama-sama orang Islam. Itu dados perkara Ibu. Di masjid itu dados perkara. Kemudian dados pripun melih? Alah jangankan seperti itu. Orang salat saja itu dados perkara Ibu. Ketika temennya itu dia itu tangannya duluan ketika sujud tangannya duluan sebelum dengkulnya, sebelum lututnya. Itu disalahnya. Loh orang ngono kudune ya dengkule se. Aja tangane se. Ya gitu nggih. Padahal sama-sama bener. Tangan dulu boleh, dengkul dulu juga boleh. Ini sama-sama benernya Bapak Ibu. Terus kita sama-sama sholat lah. 11 rakaat boleh, 23 rakaat alhamdulillah malah tambah kata ganjarane gitu. 23 rakaat wah kamu sholatnya itu sholat apa itu? Masa 23 rakaat 5 menit selesai. Nah, ya, oke. Enten itu 23 rakaat itu 5 menit itu. Wonten itu. Yang dibaca apa Pak? Yang dibaca ya surat yang pendek-pendek, ayat yang pendek-pendek sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, cepet banget bacanya gitu. Cepet. Yang satunya, oh, yang penting 11 rakaat. 11 rakaat khusyuk. Ya. 11 rakaat tetapi sampai 1 jam. Ya, begitu gitu. Akhirnya apa? Saling menyalahkan, saling menghujat. Padahal sama-sama benernya itu. Sama-sama benarnya. Pak insya Allah semuanya dapat pahala. Wong orang sedekap saja Bapak Ibu itu beda-beda nih. Enten sing ngeten. Nggih. Sedekap ini. Ada itu sedekap nih kalau kados kula biasa sih. Saya itu seperti ini. Allahu Akbar, sedekap seperti ini biasa. Ada itu yang begini Bapak Ibu. Ini ya Allahu Akbar. Nah, di atas ini ya, gitu. Ada lagi Allahu Akbar. Nah, di bawah sini. Nah, gitu. Enten meleh ini tambah lucu meleh kalau panjenengan sering ya ke daerah Jawa Timur karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Allahu Akbar. Nah, di sini dia resmi ya. Ya. Padahal semuanya benar itu. Ada dasarnya, ada hadisnya. Yeah. Sing begini di sini ada dasarnya, ada hadisnya. Sing di bawah perut ini juga ada hadisnya, gitu. Sing di atas dada ini juga ada hadisnya. Yeah. Semuanya ada hadisnya. Terus ada lagi pakai begini di sini di bagian kiri. Yeah. Saya sendiri pernah dan sering melihat teman saya yang asalnya saking Madura, asalnya saking Jawa Timur menikah sholatnya seperti itu. Terus itu saja di wow, wes salah weh. Sholat kok yang ngono ki kepriye? Nah, kan gitu ya.
Sholat kok digawe macam-macam. Nah, enggak, memang ada dasarnya begitu. Dan terus kita harus memakluminya. Ada itu Bapak Ibu yang tahiyat, at-tahiyatu lillah, langsung tangannya begini. Ada yang ketika mengucapkan sholawat baru tangannya begini. Ya, jadi at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tangannya gini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Karena apa? Dia dasarnya apa? Ketika mengacungkan tangan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini apa? Satu. Berarti Allah itu satu. Maksudnya seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang dari awal langsung at-tahiyatu lillah, langsung seperti itu. Nah, ada lagi Bapak Ibu. At-tahiyat ya seperti ini, digoyang ke atas bawah. At-tahiyatu lillah wa salawat, ya gitu, makanya atas bawah. Atas bawah itu ada dasarnya Mbak, karena memang tangan ini untuk setan itu bagaikan palu besi yang sangat berat sekali, makanya digoyang. Kena atas, setannya kena atas, ya kena bawah gitu ya. Jadi sangat ini bagaikan palu besi yang berat bagi setan gitu. Ada lagi itu, karena setannya ada di mana-mana digulai itu, makanya bunder. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Ini bunder gini. Karena memang berpendapat seperti itu. Boleh tidak? Boleh gitu ya. Pendapatnya masing-masing. Oh, jangan seperti itu, salah ya. Enggak ya. Itu benar juga begitu Bapak Ibu. Mungkin. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau untuk memaklumi orang lain, mendalami orang lain begitu, ternyata hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi sakinah, enggak usah marah-marah. Pak, insya Allah nanti Allah akan membukakan jalan rahmat kepada kita dan kepada orang yang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Terus insya Allah di Majlis Sampangan ini besok akan mengadakan berbagai kegiatan di bulan Ramadan. Monggo sesarengan. Nanti kita sambut dengan gembira hati yang riang agar kita mendapatkan manfaatnya di dunia wal akhirah. Ada tadarusan, ada takjilan makan-makan, ada tarawehan, sholat sesarengan. Napa melih Pak? Ada subuhan. Ada zakat fitrah, napa melih Pak Toto menika? Takbir keliling, nah menika kita sambut dengan riang gembira. Pak, insya Allah akan mendapatkan berkah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Adakah pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Boten? Oh, nggih, monggo Bapak. Nggih. Injil. Ada yang ini berarti bagaimana ya? Nggih. Memang ada dasar. Lah itu tadi Bapak. Terus telunjuk ini bagaikan palu besi bagi orang bagi setan Bapak. Terus maksudnya apa? Dimanapun setan yang berada dalam keyakinan mereka itu terkena palu besi ini, makanya diputar. Nah, gitu. Nah,
Jadi bagaimana ya? Kurang pas, kurang pas. Makanya persepsi yang satunya ini telunjuk ini mengibaratkan bahwasanya Allah itu satu. Ini si A. Persepsinya seperti itu. Persepsi orang yang kedua, menikah ada sebuah hadis yang mengatakan telunjuk ini beratnya bagaikan palu besi yang sangat besar gitu. Ini persepsi orang yang kedua, Bapak. Terus memang berbeda. Makanya kita harus memahami, ada yang cuman begini saja, oh dia pemahamannya oh ternyata ke sini. Yang kedua, oh dia pemahamannya ternyata yang ke sini begitu. Kata kula panjenengan mungkin ada yang memahami oh sholat tarawih itu harus 11 rakaat, tapi tumanina yuk bisa sholat tarawih itu bisa setengah jam, 30 menit, ada yang 40 menit. Oh tidak, sholat tarawih itu yang kedua itu mengikuti yang memunculkan tarawih pertama kali, Bapak Ibu. Terus yang memunculkan tarawih pertama kali ternyata bukan Rasulullah. Mohon maaf ya, Rasulullah memang pernah sholat qiyamul lail di bulan Ramadan sebanyak 11 rakaat. Tapi orang yang memunculkan sholat tarawih pertama kali itu bukan Rasulullah tapi Umar bin Khattab. Yuk, makanya nanti jenengan ini ada namanya bid'ah hasanah gitu ya. Zaman besok ya. Nah, ternyata Umar bin Khattab ini mengadakan sholat tarawih gitu, tapi banyaknya 23 rakaat meninggal. Makanya yang diikuti yang ini, oh ini khalifah saya. Begitu. Nah, terus memang begitu Bapak Ibu. Tapi bagaimana cara memahaminya? Ya tergantung dari pemahaman masing-masing. Nek saya sendiri pribadi Bapak menikah ketika tahiyat biar dari awal at-tahiyat tulilah langsung begini. Kalau saya piyambak tapi kalau ada orang lain ya monggo lah, tapi punya dasarnya. Ampun jangan hanya ikut-ikutan saja. Oh saya begini, oh ternyata ada dasarnya. Mengacungkan satu jari itu ada dasarnya, yaitu mencontoh Nabi Muhammad. Oh saya sholat itu dengan sedekah, oh mencontoh Nabi Muhammad. Ada itu Bapak Ibu, itidal. Sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini. Ada itu Bapak, Sami Allahu liman hamidah. Loh. Kok balik kok awal meneh? Ya, gitu. Ketika ditanya, "Oh, kowe salah, kowe ngono kuwi." Oh, enggak, ternyata punya dasar sendiri. Mekaten Bapak. Insya Allah enak ketika kita itu mau memaklumi orang lain gitu, pemahaman orang lain, asalkan dia masih dalam koridor Islam, sama-sama Islamnya begitu enak Pak, insya Allah. Mekaten mungkin wonten panggihan wonten sampun nggih. Kita tutup dengan doa sesarengan monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kula upat duduh santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.